Nah, nanti baru senang ibu, gitu ya. Oke. Musnaris. Ya ibu. Galau, ya Allah. Adia, senang bu, senang. Ada Sri. Senang ibu. Oke, Banu. Senang ibu. Yori. Sedih ibu. Ayo sedih. M Iqbal. Bahagia ibu. Bahagia benar. Putri. Biasa aja bu. Oh biasa aja. Oke baik. Berarti hadir semua ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sosial drama. Sebelumnya, ayo kita tepuk konsentrasi. 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 Konsentrasi dimulai. Nah, tujuan pembelajaran sosial drama pada pagi hari ini tujuan pembelajaran pertama, kalian dapat memahami tentang pengertian dongeng, ciri-ciri dari dongeng, dan contoh-contoh dongeng. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik. Yang ketiga, kalian dapat mengekspresikan diri melalui perlakonan. Dan yang keempat, kalian dapat bekerja sama menyajikan suatu drama. Oke, anak-anak tahu nggak apa itu dongeng? Cerita. Cerita bu. Cerita. Lalu? Hayalan. Ya hayalan. Lalu? Karangan. Karangan. Jadi anak-anak, pengertian dari dongeng itu sendiri adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalian tahu nggak apa saja dongeng yang tersebar di Indonesia? Maling Kundang, lalu si kancil, lalu tangkuban perahu. Nah, dongeng ini anak-anak dibagi menjadi 5. Ada mitos, ada fabel, ada legenda, ada sage, dan ada parabel. Sage itu berdasarkan tokoh. Lalu ciri-ciri dari dongeng. Ada yang tahu? Ada tidak nyata. Tidak nyata. Lalu fiksi. Disebarkan secara lisan. Lalu alurnya sederhana. Nah, ada yang tahu unsur intrinsik dari dongeng itu sendiri? Ada kedua tokoh, ketiga alur, keempat penokohan, kelima amanat. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok yang akan memerankan cerita tentang Tersalom, yaitu fabel dari Kalimantan. Sebelumnya, tepuk semangat. Semangat. Oke, ambil undian terlebih dahulu ya. Silakan. Bu, mau tanya ibu. Iya, silakan. Gimana ya ibu? Kelompoknya ibu acak aja ya undi. Siapa yang mendapatkan penokohan di depan? Pertama ada tokoh harimau, kedua ada tokoh tupai,
kelima ada, dan keempat ada tokoh kelinci. Oke, dimulai dari Banu, silakan Banu maju ke depan. Banu dapat apa Banu? Dapat tupai, Bu. Oke, silakan ada Sri. Dapat begini Bu. Oke, Putri. Begini Bu. Oke, Ustaz. Oke, nah yang membacakan kita adalah Arya. Oke, silakan kalian berlatih dan berdiskusi terlebih dahulu ya. Ini dibagikan teks pribadi. Sudah latihannya? Sudah Bu. Nah, kepada kelompok pertama, Ibu persilakan. Diperhatikan ya, ini alurnya. Jangan perkenalkan dirinya ya. Perkenalkan, nama saya Dindia dari kelompok 1 sebagai narator cerita. Halo, aku Nanda sebagai penggiling. Halo, aku Usman Naris sebagai harimau. Halo, aku Putri sebagai kelinci. Halo, aku Banu sebagai tupai. Silakan dimulai. Di sebuah padang sabana Kalimantan Selatan tinggallah seekor terenggiling. Terenggiling itu bernama Tresalok. Ia dikenal sebagai terenggiling yang susah menolong. Pada suatu hari, seekor harimau datang ke padang sabana dan dia membuat takut semua hewan kelinci, tupai, dan Tresalok yang sedang bermain turut ketakutan melihat kedatangan harimau. Ketiganya bersembunyi di balik semak-semak. Kata tupai sambil memperhatikan harimau yang perlahan mendekat. Melihat langkah harimau yang semakin dekat, tubuh kelinci gemetar ketakutan. Semak-semak tempat mereka bersembunyi bergoyang-goyang lantaran gerakan tubuh kelinci yang tak bisa ditahan. Harimau pun melihat hal itu. Perlahan harimau mendekat ke semak-semak. Hei, apa yang sudah kalian lakukan? Tanya harimau. Tidak, kami tidak sedang melakukan apa-apa. Kata tupai menjawab pertanyaan si harimau. Baiklah, aku lapar. Aku butuh daging segar. Apakah kalian bisa memberikan makanan yang aku butuhkan? Seru sang harimau kepada kelinci, tupai, dan Tresalok. Mendengar hal itu, kelinci dan tupai semakin ketakutan. Mereka pasrah dengan nasib hidupnya. Tidak ada langkah lain kecuali menanti harimau mencabik-cabik tubuh mereka dan menyantap. Tresalok menyadari kedua temannya ketakutan. Oleh karenanya, Tresalok mencoba berbicara pada harimau. Ya harimau, dagingku lebih lezat daripada daging mereka. Makan saja dagingku, asal kamu melepaskan mereka untuk kembali ke rumahnya. Ungkap Tresalok kepada harimau. Apakah kamu rela dagingmu aku makan? Ya aku rela asalkan kedua temanku ini pulang ke rumah dan menyampaikan kematianku kepada kedua orang tuaku. Ungkap Tresalok meyakinkan harimau. Baiklah, kalau itu. Dan begitu ibu. Silakan dibaca lanjutannya lagi ya. Akhirnya, kelinci dan tupai diperkenankan untuk pergi menyampaikan keinginan Tresalok. Dengan berat hati, keduanya beranjak pergi meninggalkan Tresalok dengan harimau. Saat dirasa cukup jauh dan tidak terlihat dari jangkauan mata, Tresalok segera meminta harimau untuk mencicipi dagingnya. Harimau yang sudah sangat lapar, tak mau menunggu lama. Dia segera mendekat dan menyergap Tresalok. Namun, seketika itu Tresalok menggulingkan tubuhnya. Harimau tidak sadar bahwa Tresalok dapat menggulingkan tubuhnya yang terbalik dan fisik yang keras, dan membuatnya harimau kesusahan untuk memakannya. Berulang kali harimau mencoba menggigit tubuh Tresalok, namun usahanya sia-sia. Yang harimau dapatkan justru rasa sakit pada taringnya karena berulang kali menggigit kerasnya fisik yang menyelimuti tubuh Tresalok. Setelah beberapa waktu lamanya, harimau pun menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan Tresalok. Harimau pun pergi dengan perut keroncong.
dan memiliki kecerdasan dalam hidup untuk tujuan kebaikan. Karena dengan itu semua kita akan mudah untuk membahagiakan diri sendiri maupun orang lain di sekeliling kita. Oke, gimana anak-anak perasaannya setelah berlakon tentang kita ini? Seru ya? Takut ya? Oke. Ibu akan bagikan LKPD. Ini akan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Iya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Kalau lupa gimana Ibu? Kalau lupa berarti nilainya Putri tidak mencapai pembelajaran